Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan humas di Indonesia. Yang pertama yaitu ada definisi hubungan masyarakat. Menurut Frank Jenkins, humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Selanjutnya ada sejarah humas di Indonesia. Sejarah humas di Indonesia ini berkembang secara konsepsional yang terjadi pada tahun 1950-an, yaitu saat berdirinya Pertamina. Perkembangan humas di Indonesia ini dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, yaitu pada tahun 1962. Secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Nah, dijelaskan pula bagian besar tugas kehumasan dinas pemerintahan, yaitu tugas strategis. Ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Dan tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah, supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Periode kedua yaitu pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan. Tata cara kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan. Kerjasama antara humas departemen atau institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan juga sinkronasi dalam operasi penerangan dan juga kehumasan. Periode ketiga yaitu pada tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas kalangan profesional pada lembaga masyarakat umum. Contohnya seperti pada tanggal 15 Desember 1972, dengan didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia sebagai wadah profesi humas, dan juga tanggal 10 April 1987 di Jakarta. Terbentuk wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan APRI. Selanjutnya ada periode keempat, yaitu pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Periode ini PR berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus. Contohnya seperti pada tanggal 27 November 1995. Terbentuk Himpunan Humas Hotel Bintang serta berdirinya PRSI pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Nah, selanjutnya ada PRSI atau MAPRI, yang pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dalam aktivitas secara internasional maupun nasional. Perusahaan yang bergerak di bidang PR di Indonesia kini berkembang pesat. Saat ini ada sekitar 50-60 perusahaan PR yang dikelola oleh pengusaha Indonesia maupun asing yang berani mempublikasikan diri. Selain itu, diprediksi ada puluhan perusahaan PR yang belum berani menunjukkan diri. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.